Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robih Kamal dengan NIM 202141018, kelas mahasiswa 3A. Di sini saya akan mempresentasikan investasi dalam pandangan Islam. Investasi merupakan salah satu meningkatkan pendapat. Karena dengan berinvestasi pastinya kamu bisa mencapai kebebasan finansial tanpa perlu khawatir dengan inflasi. Di sisi lain, investasi juga merupakan jawaban buat kamu yang mempunyai rencana masa depan, seperti halnya membeli rumah, mobil, melanjutkan pendidikan, liburan, dan pensiun, dan lain sebagainya. Siapa sangka ternyata anjuran untuk berinvestasi tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 26 bahwa perempuan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipatkan gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Hukum berinvestasi dalam Islam seperti yang dijelaskan di atas bahwa investasi dalam Islam hukumnya diperbolehkan. Islam turut mendukung umatnya untuk memiliki kemerdekaan dalam hal keuangan, termasuk dengan investasi sebagai informasi, dan Islam investasi disebut mudharabah atau yang memiliki arti menyerahkan sejumlah modal kepada orang yang berdagang sehingga si investor mendapat bagi hasil dari keuntungan. Investasi saham. Transaksi jual beli saham hukumnya adalah boleh. Saham yang diperbolehkan adalah saham perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dengan ketentuan yang benar dan bukan rekayasa. Saham boleh dijual dan dijaminkan asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu investasi emas. Pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengesahkan suatu hukum dalam menabung emas secara kredit, di mana masuk kategori mubah, yaitu diperbolehkan untuk siapa saja. Investasi emas sangatlah dianjurkan menurut syariat Islam. Investasi emas dalam Islam tergolong stabil, dikarenakan harganya yang selalu naik secara progresif berdasarkan tahun ke tahun. Untuk itu, investasi ini bisa mendatangkan rezeki yang aman untuk masa depan Anda dan bisa ditukarkan dengan uang. Pada umumnya, dalam memiliki akun tabungan yang digunakan, nasabah atau penabung emas dapat menyetorkan dana-dana yang dimiliki sebagai tabungan awal ke tabungan untuk pengisian saldo minimum dan membeli emas pada minimum saldo senilai 0,01 gram emas. Harga setiap gram emas dipengaruhi oleh biaya emas pada hari pembelian. Selanjutnya yaitu investasi tanah. Selanjutnya adalah bentuk investasi yang hampir mirip dengan investasi properti, karena pada dasarnya tanah dan properti itu merupakan satu kesatuan. Akan tetapi bagi kamu yang ingin membangun properti atau rumah, investasi lahan atau tanah bisa menjadi solusi. Instrumen ini juga menyanding yang paling populer sebagai investasi dalam Islam. Dibandingkan dengan properti yang mencari pembeli untuk juga tak begitu sulit. Hal ini dikarenakan fungsi lahan yang masih bisa berubah-ubah nantinya. Investasi tanah juga terlihat menggiurkan antara kenaikan harga tanah dan bangunan rata-rata sebesar 15-20% setiap tahunnya.
Akankah perlu diingat bagi yang kamu menghindari riba, tentu seluruh proses transaksi harus dilakukan secara syariat Islam. Pastikan transaksi pembelian tanah tanpa denda, tanpa bunga, tanpa penalti, serta tanpa akad bermasalah atau badhil. Untuk investasi secara tanah secara syariah, ini biasanya dibentuk kafling yang akan digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya untuk kebun buah, untuk peternakan atau tujuan lainnya. Idealnya seperti kita membeli kafling di suatu tempat dan akan ada pihak yang mengelola lahan tersebut. Untungnya akan ada bagi hasil sesuai prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu investasi cryptocurrency. Alat transaksi digital atau cryptocurrency yang tengah banyak diminati masyarakat disebut haram. Pengguna cryptocurrency tak sesuai dengan syariat Islam, sehingga penggunaannya sebaliknya sebaiknya dihindari. Hal tersebut disampaikan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur. Haramnya penggunaan cryptocurrency atau mata uang digital diputuskan dalam diskusi atau Bathul Masail yang digelar pada Ahad pekan lalu, 24 Oktober 2021. Pasalnya, hal tersebut bakal menimbulkan sejumlah kemungkinan yang bisa menghilangkan legalitas transaksi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.